Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, menjelang perayaan Natal seperti ini, akan ada banyak pendapat yang orang-orang bahas di media sosial atau dimanapun. Ada yang mengharamkan, namun ada yang netral. Kemudian terjadilah perdebatan di tengah masyarakat tentang hukum seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani atau yang merayakan. Tidak jarang perdebatan tersebut berujung percekcokan dan bahkan dikatakan kafir. Hukum mengucapkan selamat Natal kepada umat yang merayakan di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara jelas dan tegas mengenai keharaman ataupun kebolehan mengucapkan selamat Natal. Karena dalam Al-Quran dan juga hadis yang menyebutkan hukum mengucapkan selamat Natal, maka bisa dikatakan hal ini masuk ke dalam permasalahan ijtihadi yang berlaku dalam kaidah. Permasalahan yang masih diperdebatkan tidak boleh diingkari atau ditolak, sedangkan permasalahan yang sudah disepakati boleh dihindari. Para ulama juga memiliki perbedaan pendapat. Ada yang mengharamkan atau tidak membolehkan seorang muslim untuk mengucapkan selamat Natal kepada yang merayakan, yang berpedoman dengan firman Allah sebagai berikut. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 72. Dari ayat tersebut Allah menyebutkan ciri orang yang akan mendapat martabat yang tinggi di surga, yaitu orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Sehingga seorang muslim yang mengucapkan selamat Natal sama dengan memberikan saksi palsu atau sama saja membenarkan keyakinan umat Kristiani tentang hari Natal. Begitupun dari hadis yang menjadi pegangan hukum bagi yang melarang atau mengharamkan mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan, yaitu barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian kaum tersebut. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Orang muslim yang mengucapkan selamat Natal berarti sama dengan umat Kristiani yang merayakannya. Kemudian sebagian ulama yang lain juga ada yang membolehkan ucapan selamat Natal kepada orang yang memperingatinya. Mereka berpedoman pada surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dari surah Al-Mumtahanah ayat 8 di atas, Allah tidak melarang umat Islam berbuat baik kepada umat lain. Di sini secara tidak langsung, Allah mengajarkan toleransi kepada umat selain sesama Islam, namun bagi mereka yang tidak memerangi dan tidak mengusir umat Islam dari negerinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa mengucapkan selamat Natal kepada yang merayakan merupakan salah satu bentuk perbuatan baik kepada orang-orang non-muslim dan salah satu bentuk rasa toleransi kita terhadap sesama umat beragama. Pada sebuah hadis tentang kisah Nabi Muhammad SAW juga dijadikan pedoman bagi sebagian ulama yang memperbolehkan umat Islam mengucapkan selamat Natal, yaitu ketika dahulu ada seorang anak Yahudi yang senantiasa melayani atau membantu Nabi Muhammad SAW. Lalu anak itu sakit, maka Nabi menjenguknya, kemudian beliau mendatangi anak tersebut. Setelah itu beliau duduk di dekat kepalanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Masuklah Islam." Lalu anak Yahudi tersebut melihat kepada ayahnya yang ada di dekatnya. Maka sang ayah mengatakan, "Taatilah Abu Qasim," yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu anak tersebut masuk Islam dan Nabi Muhammad keluar seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka." Kisah tersebut adalah dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pada kisah tersebut Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk berbuat kepada orang non-muslim yang tidak berbuat jahat kepada kita. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ulama memiliki dua pendapat. Ada yang mengharamkan, ada juga yang memperbolehkan. Semua kembali kepada diri masing-masing, apakah mau mengikuti yang haram atau mengikuti yang diperbolehkan. Namun dari perdebatan tersebut, jangan dijadikan sebagai bahan perdebatan yang berujung konflik berkepanjangan. Semua pendapat ada dasarnya masing-masing, dan pasti ada alasannya tersendiri. Pada intinya jangan karena kita berbeda pendapat atau berbeda keyakinan menjadikan yang tadinya berteman menjadi bermusuhan, mengkafir-kafirkan dan menjelek-jelekan. Wallahu a'lam.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.